Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang analisis PPH 21. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alisabira Zakwan. Saya Nadia Khairina. Saya Alfa Mariska. Saya Basya Ibrahim. Saya Cival Fadila. Saya Edelis Putri. Baik, jadi pengertian dari PPH 21 atau pajak penghasilan pasal 21, yaitu dia adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu. Jadi baik yang bekerja sebagai karyawan ataupun yang bekerja secara mandiri di Indonesia ya. Jadi, pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Jadi, adapun tujuan dari PPH 21 di Indonesia yaitu meliputi beberapa aspek penting, baik dari sisi pemerintah sebagai pemungut pajak maupun dari sisi wajib pajak. Nah, di sini ada beberapa tujuan PPH 21. Yang pertama itu ada sumber pendapatan negara. Jadi PPH 21 ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Jadi pajak ini membantu pemerintah dalam membayar berbagai program dan juga layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga keamanan. Yang kedua di sini ada keadilan sosial. Jadi dengan menerapkan tarif progresif PPH 21, tujuannya itu adalah untuk menciptakan keadilan sosial individu dengan penghasilan lebih tinggi yang dikenakan pajak yang lebih besar. Jadi sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga di sini ada mendorong kepatuhan pajak. Jadi PPH 21 ini mendorong individu dan juga perusahaan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya pemotongan pajak langsung dari penghasilan, diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Lalu yang keempat di sini ada ekonomi. Pengaturan ekonomi. Jadi PPH 21 ini berfungsi sebagai alat pengaturan ekonomi. Jadi dengan mengenakan pajak atas penghasilan, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan juga seperti konsumsi dan juga investasi. Lalu yang kelima ada penyediaan data dan juga informasi. PPH 21 ini memberikan data dan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan juga perpajakan. Data penghasilan yang dilaporkan dapat membantu pemerintah dalam menganalisis ekonomi dan perencanaan anggaran. Lalu di sini selanjutnya yang dikenakan PPH 21 maksudnya yaitu orang atau entitas yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau penghasilan yang diterimanya. Berikut beberapa subjek yang dikenakan. Yang pertama ada WNI atau WNA dengan penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau kegiatan lainnya seperti gaji, upah, honorarium, dan penghasilan dari usaha perdagangan atau jasa. Yang kedua ada pegawai atau pekerja, yaitu orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah dari pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Yang ketiga ada penerima pensiun, yaitu yang menerima pembayaran pensiunan bulanan atau satu kali. Lalu yang keempat ada penerima tunjangan hari tua, yaitu yang menerima pembayaran tunjangan hari tua bulanan atau satu kali. Yang terakhir itu perusahaan atau badan usaha. Perusahaan atau badan usaha yang membayar gaji, upah, atau penghasilan lainnya kepada pegawai atau pekerja. Next. Objek pajak PPH 21 ini sangat penting. Dengan adanya objek pajak bisa menentukan apakah suatu akan dikenakan pajak atau terutang pajak, atau tidak dikenakan pajak dan tidak terutang pajak. Jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dalam kerangka
PPh 21 seperti yang pertama ada gaji dan upah. Yang kedua itu ada honorarium, maksudnya itu penghasilan atas jasa atau pekerjaan tertentu seperti pembayaran kepada narasumber, pengajar, konsultan, dan pekerja lepas. Hal ini tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPh. Lalu yang ketiga ada tunjangan, yaitu mencakup tunjangan keluarga, perumahan, kesehatan, biaya pendidikan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan. Lalu yang keempat itu ada penghasilan dari pekerjaan, meliputi penghasilan sebagai pegawai negeri, swasta, direktur, komisaris, dan lainnya. Lalu yang kelima itu penghasilan dari kegiatan usaha, maksudnya itu penghasilan pekerjaan meliputi jabatan sebagai, maksudnya itu seperti perdagangan, jasa, profesi dokter, pengacara akuntan, dan kegiatan usaha lainnya. Lalu yang keenam itu pembayaran kepada pegawai, pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan biaya lembur kepada pegawai atau pekerja. Lalu yang ketujuh itu ada pembayaran kepada penerima pensiun, yaitu penerima pensiun ini hanya satu kali dan manfaat pensiun lainnya. Hal ini tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Lalu yang terakhir itu ada pembayaran kepada penerima tunjangan hari tua, pembayaran tunjangan hari tua bulanan, tunjangan hari tua ini satu kali, dan manfaat tunjangan hari tua lainnya. Next. Baik, di sini ada tarif efektif rata-rata atau TER. Tarif efektif rata-rata bulanan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan status perkawinan dan tanggung jawab dari wajib pajak, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A untuk status TK atau O 54 juta, TK1 dan TK 058,8 juta. Kategori B status TK2 K1 63 juta, TK3 dan K2 67,5 juta. Kategori C untuk status K3 72 juta. Tarif efektif harian 450.000 0% kali PH bruto harian, kurang lebih 450.000 0% kali PH bruto harian, 450 sampai 2,5 juta 0,5% kali PH bruto harian. Nah, di sini merupakan ada tabel. Jadi ini kategori A. Tabel ini lampiran A PP 58 2023 yang menjelaskan tarif efektif pemotongan pajak ter A berdasarkan lapisan penghasilan bruto. PTKP TKO tidak kawin tanpa tanggungan itu 5,4 juta, TK1 KO tanggungan 1 atau kawin 8,5 juta. Jadi setiap rentang penghasilan bruto memiliki tarif pajak yang berbeda, dimulai dari 0% penghasilan hingga 5.400.000 hingga 34% penghasilan lebih dari 1,4 miliar. Jadi tarif pajak bersifat progresif, semakin tinggi penghasilan semakin besar persentase pajaknya. Next. Selanjutnya ada kategori penjelasan tabel ter B menjelaskan tarif efektif pemotongan pajak sesuai dengan kategori PTKP berlaku untuk TK2 dan K1 6,3 juta dan TK3 K2 6,5 juta. Jadi lapisan penghasilan bruto menunjukkan tentang penghasilan yang dikenakan pajak. Ter B ini tarif efektif pajak mulai dari 0% hingga 34% berdasarkan lapisan penghasilan. Contohnya itu baris awal itu jika penghasilan brutonya 6.200.000 maka tarif pajaknya 0%. Untuk penghasilan bruto 6.200.000 sampai 6.500.000 tarif pajaknya 0,25%.
Jadi kesimpulannya, tarif pajak meningkatkan sesuai prinsip progresif. Tentang penghasilan tarif ini hanya berlaku untuk wajib pajak dalam kategori PTKP terb. Next. Jadi tabel ini menjelaskan tarif efektif pemotongan pajak ter C sesuai kategori PTKP berlaku untuk kat 3 yaitu 72 juta. Lapisan penghasilan bruto sama seperti ter B menunjukkan rentang penghasilan. Ter C ini tarif efektif mulai dari 0% hingga 34% hingga lapisan penghasilan. Contoh baris awalnya itu jika penghasilan bruto hingga 6.600.000 tarif pajaknya 0%. Untuk penghasilan bruto antara 6.600.000 hingga 6.950.000 tarif pajaknya 0,25%. Jadi kesimpulan ter C ini tarif pajak progresif sesuai rentang penghasilan bruto. Next. Itu jadi tabel ini menjelaskan skema perubahan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap sesuai dengan PMK 168 2023. Jadi ketentuan sebelumnya itu penghasilan bruto kurang lebih 450 per hari tidak dipotong pajak. Jadi tarif pajak dihitung berdasarkan lapisan penghasilan bulanan dengan batas maksimal 17%. Jadi penghasilan bruto kurang lebih 450 hari 0% tarif pajak. Untuk penghasilan bruto 450 sampai dengan 2,5 juta per hari dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Jadi penghasilan bruto lebih dari 2 juta per hari dihitung dengan tarif progresif hingga maksimal 17% sesuai akumulasi bulanan. Next. Nextnya itu ada penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21. Di pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 menyebutkan 8 jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21. Penghasilan tersebut adalah yang pertama ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan atau jiwa. Yang kedua ada iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang ketiga zakat atau sumbangan keagamaan. Yang ketiga ada beasiswa, yang keempat natura atau kenikmatan, yang kelima ada hibah, dan yang keenam bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, dan yang terakhir ada pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada perencanaan pajak untuk optimalisasi PPh 21. Perencanaan pajak untuk optimalisasi PPh 21 merupakan langkah strategis yang penting bagi individu atau perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, memahami ketentuan PPh 21, yaitu pelajari peraturan perpajakan terkait PPh 21 termasuk tarif penghasilan yang dikenakan pajak dan potongan yang dapat diterapkan. Kedua, optimalisasi penghasilan kena pajak, yaitu identifikasi penghasilan yang dapat dikenakan PPh 21 dan cari cara untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak seperti tunjangan atau fasilitas yang tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, manfaat, potong, dan pengutangan. Gunakan potongan pajak yang tersedia seperti iuran pensiun, biaya kesehatan, dan tunjangan pendidikan. Keempat, rencanakan struktur remunerasi. Pertimbangkan untuk merestrukturisasi gaji dan tunjangan agar lebih efisien dari segi pajak. Misalnya, gaji pokok yang lebih rendah dengan tunjangan yang lebih banyak. Kelima, konsultasi dengan ahli pajak. Bekerja sama dengan konsultasi pajak untuk mendapatkan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik. Keenam, pemantauan dan penyesuaian berkala.
Lakukan evaluasi berkala terhadap strategi perpajakan yang ditetapkan dan sesuaikan sesuai dengan perubahan peraturan atau kondisi keuangan. 7. Pelaporan yang tepat waktu. Pastikan semua pelaporan pajak dilakukan secara tepat waktu untuk menghindari denda atau sanksi yang dapat menambahkan beban pajak. Kedelapan, sosialisasi kepada karyawan. Edukasi karyawan tentang pajak dan potensi penghematan yang dapat dicapai melalui pemahaman yang lebih baik tentang PPh 21. Next. Next, di sini ada studi kasus. Bapak Rizky bekerja di PT Maju Jaya. Beliau merupakan karyawan tetap dan mendapatkan gaji pokok sebesar 15 juta per bulan. Tunjangan jabatan 2 juta per bulan, tunjangan makan 1 juta per bulan, tunjangan transport 800.000 per bulan. Beliau berkeluarga dan mempunyai anak 1. BPJS Kesehatan 1%, BPJS Ketenagakerjaannya 2%. Sini ada metode perhitungan. Yang pertama ada penghasilan bruto, gaji pokoknya 15 juta, tunjangan jabatan 2 juta, tunjangan makan 1 juta, tunjangan transport 800.000. Totalnya 18.800.000. Yang kedua ada pengurangan BPJS Kesehatan 1%, 150, BPJS Ketenagakerjaan 2%, 300.000. Total 450.000. Yang ketiga ada penghasilan neto bulanan ada 18.800 dikurang 450.000 sama dengan 18.350 juta. Yang keempat ada penghasilan neto setahun 18.350 dikali 12 sama dengan 220.200.000. Sini ada tarif pajak atau progresif perhitungan PPh 21. Yang pertama ada 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta 200 perak. 15% dikali 97 juta 200 sama dengan 14.580.000. Total PPh 21 setahun sama dengan 17.580. PPh 21 per bulannya 1.465.000. Selanjutnya ada metode pemotongan. Yang pertama ada gross method. Karyawan menanggung sendiri PPh 21. Yang kedua ada take home pay, penghasilan sama dengan penghasilan bruto dikurang PPh 21 dikurang BPJS sama dengan 18.800 dikurang 1.465.000 dikurang 450.000 sama dengan 16.865.000. Yang kedua ada net netto. Perusahaan menanggung PPh 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang BPJS jadi 18.800.000 dikurang 450.000 sama dengan 18.350.000. Yang ketiga ada gross up netto. Perusahaan memberikan tunjangan pajak senilai PPh 21. Tunjangan pajak menjadi tambahan penghasilan sama dengan penghasilan bruto tambah tunjangan pajak dikurang PPh 21 dikurang BPJS. Di sini ada waktu pemotongan. Penghasilan teratur sama dengan saat pembayaran gaji. Penghasilan tidak teratur saat pembayaran dilakukan. SPT PPh 21 dilaporkan paling lambat tanggal 20
tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 21 disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Di sini ada kewajiban pajak. 1. Pemotongan pajak. Perusahaan wajib memotong PPh 21 dari penghasilan yang diterima oleh karyawan. Pemotongan ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya. Tarif pemotong. Tarif pemotong PPh 21 bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan status perpajakan karyawan. Perusahaan harus menghitung pajak terutang dengan memperhatikan faktor tambahan dan pengurangan dalam penghasilan. Yang ketiga itu pembayaran pajak. Setelah melakukan pemotongan, perusahaan harus menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Proses ini biasanya dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada pelaporan PPh 21. Pelaporan SPT masa memberikan kerja wajib melaporkan pemotongan PPh 21 melalui surat pemberitahuan SPT masa PPh 21 setiap bulan. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua itu pelaporan SPT tahunan. Selain SPT masa, memberi kerja juga harus melaporkan SPT tahunan untuk karyawan yang telah dipotong pajaknya. Nah, di sini ada saksi atas kelalaian PPh 21. Jika pemotong pajak lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, terdapat sanksi yang dapat dikenakan, sanksi administratif maupun sanksi pidana. Satu itu ada sanksi administrasi, yaitu denda sebesar 100.000 untuk keterlambatan pelapor SPT masa. Kedua itu denda bunga sebesar 2% per bulan untuk keterlambatan penyetoran pajak. Yang ketiga yaitu sanksi tambahan berupa 100% dari pajak yang tidak atau kurang dipotong atau disetor. Yang kedua itu sanksi pidana. Pidana, penjara atau denda bagi pemotong pajak yang tidak memberikan bukti potongan atau tidak menyampaikan SPT. Kedua itu tindakan yang disengaja untuk tidak memenuhi kewajiban berpajak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu. Bagi karyawan maupun pekerja lepas, PPh 21 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena kontribusinya terhadap pendapatan negara dan peraturan ekonomi. Dalam presentasi ini telah dibahas mengenai pengertian objek pajak, tarif, serta mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 21. Selain itu, pentingnya pemahaman yang baik mengenai PPh 21 bagi wajib pajak juga dikenankan agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.